Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahputra dari IKM 9 semester 3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen bencana tentang gempa bumi. Pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah sebuah getaran atau pergerakan yang terjadi secara tiba-tiba akibat adanya pelepasan energi yang terjadi pada permukaan bumi. Pelepasan energi yang secara tiba-tiba mengakibatkan gelombang seismik yang bisa bersifat destruktif pada berbagai hal yang berdiri di atas permukaan bumi, termasuk bangunan, pohon-pohon, dan lain-lainnya. Berikutnya adalah karakteristik gempa bumi. Yang pertama itu tidak berlangsung lama, waktunya tak dapat diprediksi, di lokasi tertentu, dampaknya tak dapat dicegah namun dapat dikurangi, dapat menimbulkan bencana. Berdasarkan faktor penyebab, yang pertama itu gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Berikutnya itu gempa reruntuhan atau turban. Gempa reruntuhan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa ini seperti hanya berdampak kecil dan berada pada wilayah sempit. Berikutnya itu gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Berikut adalah gambar-gambarnya. Keterangannya yang pertama ialah gambar 1, proses bergesernya lapisan bumi dinamakan gelombang L. Gambar 2, gambar bergesernya lapisan bumi dinamakan gelombang P. Gambar 3, gambar bergesernya lapisan bumi dinamakan gelombang S. Berikutnya ialah berdasarkan kedalaman hiposentrumnya. Yang pertama itu gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal merupakan gempa bumi yang mempunyai kedalaman pusat gempa hiposentrum kurang dari 50 km. Sebagian besar gempa bumi atau 80% termasuk dalam gempa bumi yang dangkal. Kemudian itu gempa bumi sedang atau intermediar. Gempa bumi sedang atau intermediar merupakan gempa bumi yang mempunyai kedalaman hiposentrum antara 50 sampai 300 km. Gempa bumi tipe ini hanya terjadi sejak 12% dari keseluruhan gempa tektonik. Berikutnya itu gempa bumi dalam, merupakan gempa bumi yang mempunyai kedalaman hiposentrum lebih dari 300 km. Jenis gempa ini hanya meliputi 3% dari keseluruhan gempa tektonik yang termasuk dalam kategori gempa dalam. Hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Segera cari jalur evakuasi, jauh dari pohon, tiang listrik atau benda berbahaya lainnya saat gempa. Kemudian jika memungkinkan silakan cari lapangan dan berkumpullah di lapangan yang terbuka, dan jangan lupa berdoa dan memohon perlindungan. Berikut ini adalah teknologi yang digunakan untuk meminimalisir dampak dari gempa. Yang pertama, pondasi melayang, mantel gempa yang tak terlihat, skrin pengganti, tabung kardus, sub memory alloys, penyerap goncangan, dan tenaga pendulum. Berikutnya ialah upaya yang digunakan untuk mengurangi dampak gempa. Yang pertama, melakukan rekayasa bangunan-bangunan untuk menahan kekuatan-kekuatan getaran, menegakkan undang-undang bangunan gempa, kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan undang-undang bangunan dan dorongan akan standar kualitas, memperkuat bangunan-bangunan yang sudah ada yang diketahui rentan akan hancur ketika terjadinya gempa, meningkatkan partisipasi masyarakat dan dalam digiatkan melalui kegiatan membuat konstruksi bangunan tahan gempa, meningkatkan kesadaran dalam resiko gempa bumi, melakukan pelatihan pemadaman kebakaran dan bantuan pertama. Cukup sekian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.